Di Sabah kita tidak asing dengan sungai yang mana sangat terkenal sama budak-budak. Tapi pernahkah kamu terfikir benda yang paling, bukan benda, binatang yang paling menakutkan waktu di sungai? Ya, buaya. Disinilah dimana kita akan melihat itu buaya secara depan-depan, secara direct, dan itu sangat berbahaya. Jadi kalau kamu mau tahu kami di mana, kami sekarang berada di Crocodile Farm Tuaran. Buaya merupakan sejenis predator yang paling kita takuti sewaktu kita berada di sungai. Pada setiap tahun, ada saja kes-kes yang kita dengar yang melibatkan kecederaan, kematian akibat dibaham oleh buaya. Benda ini sebenarnya kita tidak tahu betul ataupun salah. Jadi, untuk kita mengetahui sifat buaya yang sebenar ini, ikuti kami di dalam video kami pada kali ini. Dalam video ini juga kita boleh nampak cara dia bertelur, cara dia bersarang, cara kehidupan sehari-harian dia. Jadi guys, ikuti perjalanan video kami. Pada video kami kali ini, kami tim geng toko berkesempatan melawat taman buaya yang berada tidak jauh dari Pekantuaran Sabah. Sesampainya kami di sini, kami telah disambut mesra oleh staf yang bertugas dan lawatan kami telah diiringi oleh 2 orang staf yang sangat berpengalaman dan berpengetahuan di dalam bidang mereka. Guys, kalau kamu nampak di sini sekarang, inilah buaya, dia punya sejarah yang paling menakutkan lah di sini. Dan yang paling menarik perhatian kami adalah seekor buaya yang digelar Bujang Sukau yang pernah memakan manusia atau membunuh manusia satu ketika dulu, yang telah berjaya ditangkap pada tahun sekitar 2006 lepas. Oke guys, ini juga salah satu binatang pula buaya yang hampir pupus lah sekarang, nama dia Ophirial. Dia ini ada beza lah, kita dapat nampak dia punya muncung pun kecil. Jadi jenis yang muncung panjang lah. Kalau kamu nampak, jangan bunuh lah. Kalau boleh beritahu saya sama jabatan kelihatan kapal tukang. Dan satu-satunya buaya air tawar di sini, di mana perbezaan yang kita boleh nampak daripada muncungnya yang kecil berbanding buaya yang lain. Ada lebih kurang 200 hingga 300 ekor buaya lah di dalam ini, daripada yang kecil hingga yang besar. Dan di sini juga kita boleh nampak macam mana rupa seorang buaya, telur buaya, dan macam mana kehidupan seharian mereka. Oh ya, difahamkan juga yang dorang punya telur nih, satu ekor betina dorang boleh bertelur sampai 80 biji satu kali. Dan itu banyak tuh guys. Kebanyakan 80 biji sekurang-kurangnya ada bilang. Buaya ini dikatakan boleh bertelur sehingga 80 biji bagi seekor. Telur-telur itu akan diasingkan oleh staf supaya tidak diajam oleh buaya-buaya yang lain, dan mereka ada tempat khas untuk disimpan. Oke, di dalam di sini kita boleh nampak ada buaya yang akan lebih daripada 150 lah ekor buaya yang ada di sini sekarang. Ada masa orang pandai bergaduh. Itulah, kalau nampak tuh ada kecederaan macam putus ekor begitu, luka-luka di mata, itu biasalah tuh orang punya pergulutan. Mungkin persaingan lah itu mau kasih selamat orang punya telur kah, ataupun untuk mendapat pasangan pengawan kah, kita tidak tahu kan, sebab dia lebih kurang macam manusia juga bene kan. Orang putih telur tuh. Selain daripada itu juga guys, taman buaya ini juga ada membuat persembahan bersama buaya lebih kurang jam 3 petang. Di sinilah kita nampak hati kering staf-staf yang berpengalaman bermain dengan buaya. Oke guys, sekarang sudah jam 2.35. Sekejap lagi kita akan ada show buaya di sinilah pukul 3. Saya nampak sudah 3 buaya tu mau. Nama dia Bujang Tuaran. Oh, Bujang Tuaran. Dua-dua jantan kan? Dua-dua jantan. Dua-dua jantan, oke ya. Jangan tiru di rumah, ini profesional yang boleh buat nih. Bukan calang-calang orang yang dapat buat semua ini. Dan yang paling kami kagum ialah aksi mencium buaya. Silap-silap cium, mungkin kita yang dicium dulu. Ini bukan buaya romantik ya guys. These reptiles. Once again, please give them a round of applause. Selepas itu pada sekitar jam 3.30 hingga jam 4 kita juga berpeluang untuk melihat secara langsung buaya dikasih makan. Dapatlah kita nampak di sana macam mana godoknya buaya-buaya itu makan. Hehehe. Oke guys, kalau kamu pergi sini mesti ikut peraturan yang sudah disediakan. Jangan panjat.
Jangan pergi begini tangan. Sama kalau budak-budak mesti kena jaga setiap kali ya guys. Itulah. Buaya nih guys. Buaya. Oke guys, di taman ini juga bukan sahaja buaya yang kita boleh nampak sini. Ada juga binatang lain yang ada di dalam sini yang daripada hutan Sabah. Contohnya burung helang, rabbit, binturongga, dan macam-macam lagi. Kamu bolehlah bergambar di tempat-tempat begini. Lihat ya guys, ini bukan sekadar patung-patung buaya biasa. Ini adalah buaya yang betul-betul sudah mati dan sudah diawet semula untuk dijadikan patung. Oh ya, hampir lupa pula. Kalau kamu datang sini, boleh juga kamu bergambar dengan anak buaya yang betul-betul. Tapi kami tidak sempatlah time itu. Sebelum PKP, ini tempatnya aktif tau. Di sini ini ada orang bilang kebudayaan punya pakaian-pakaian, semua segala gonggong, semua ada di sini dulu. Tapi itu yang sebelum PKP lah, lepas PKP. Jadi sekarang kita mau kasih naik balik nih tempat supaya tempat balik macam dulu lagi. Macam dulu. Dia lebih meriah. Dan selain itu juga guys, di sini ada juga pameran buaya yang sudah diawet yang kena jual, yang kecil-kecil lah. Siapa tahu kan, mana tahu ada yang berminat mau beli, disimpan untuk kenangan. Oke, tadi kamu sudah nampak sendiri, kita sudah bawa banyak tempat. Dan kami berterima kasih lah sama kami punya guide, Azim. Bawa-bawa kami jalan, dia juga yang bikin tadi pergi. Azim, ada mana-mana kita punya link. Oke, untuk siapa-siapa yang mau datang pergi Taman Buaya Tuara, boleh tengok di Facebook, IG, ataupun tengok di Google lah. Boleh search Taman Buaya Tuara. Contoh. Oke. Oke guys, oh, itu saja. Ada apa kata terakhir daripada Azim? Kata terakhir dari saya, sayangilah hewan seperti Anda sayangi manusia. Jadi guys, buaya ini sebenarnya tidaklah kita anggap sebagai jahat. Bukan dia akan datang dan cari kamu mau makan manusia macam tuh. Tapi kadang-kadang dorang terpaksa. Sebab memang sifat dorang macam tuh. Dorang ialah karnivor, makan daging. Dan sekarang dengan pembangunan yang semakin banyak habitat-habitat natural, buaya sudah semakin pupus. Jadi, dorang tidak dapat cari makanan secara natural. Jalan jauh sampai di tempat-tempat yang banyak manusia. Itu yang selalu keluar viral-viral kena rakam tuh. Dan ada juga kadang-kadang dorang sampai termakan manusia sebab dorang sudah terdesak betul. So guys, kalau lain kali kamu tiba-tiba ternampak buaya di tempat-tempat kamu, tempat-tempat berdekatan dengan kamu, paling pertama kamu terus lari lah. Terus lari, kemudian coba hubungi pihak-pihak yang berkenaan seperti Bomba, Jabatan Perilitan, biar mereka yang atur nih buaya. Janganlah kamu sendiri mau pergi coba bunuh ke apa, jangan bahayakan nyawa kamu. Oke guys, ingat, mereka cuma hewan guys. Mereka pun mau cari makan, mereka pun mau hidup, macam juga kita manusia. Kita sama-sama coba untuk keep on menyayangi hewan-hewan guys. Oke, setelah video tadi, mari kita tengok apa lagi reaksi ataupun apakah pandangan pengunjung-pengunjung yang ada di sini. Mari. First time lah. First time masuk di sini. Belum pernah kan nampak bila sudah jumpa depan-depan. Wow, lain lah dia punya experience. Lain dia punya experience yang dari nampak dari TV, dari YouTube sama yang depan-depan lah. Oh sorry, iklan guys. Jadi begitulah. Kalau kamu sudah nampak tu video tadi, jangan lupa share lah. Kita support bisnis lokal Sabah kita. Jadi teruskan Bel. Jadi jika pengunjung dan Ajul macam kamu puas hati? Oh, puas hati. Amazing. Oke, kalau kamu puas hati, kita sudah sampai di akhir video. Jadi Itulah macam biasalah, rutin biasa. Kalau kamu suka nih video, jangan lupa like, share, subscribe, dan apa lagi? Like. itulah semua. Itu semua. Bantu kami
dan untuk mencapai 1 juta follower. Tidak mustahil aturan nanti. Amin. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Oke guys, bye. Oke, bye. Penutupannya, kita jumpa di video yang seterusnya. Bye-bye. You see at the next content. Dilang. So guys, kamu sudah nampak sendiri sifat-sifat buaya, macam mana ya perwatakan buaya.